Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial SM oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Saat digeledah, polisi menemukan 4 paket narkoba jenis sabu siap edar dengan total berat mencapai hampir 1 kilogram senilai 1 miliar rupiah. Pelaku mengaku mendapat perintah dari seorang berinisial GNS yang hingga kini masih diburu polisi. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait peredaran sabu di kawasan Waraakas sejak Maret lalu. Dari Pekanbaru. Ini kau yang bungkus ini berapa banyak jumlah ini? Tanjung Priok telah berhasil mengamankan seorang yang berinisial SM yang diduga sebagai pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Saat kita lakukan penindakan, penangkapan dan penggeledahan, terdapat 1 kilogram sabu. Sabu tersebut telah disimpan di kap sepeda motor. Selanjutnya, pelaku kita bawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk dilakukan penindakan. Mengaku kangen anak, seorang lansia asal Bandung sendirian mengendarai mobil hingga tersesat di Tambora, Jakarta Barat. Mobilnya yang pecah ban nyaris menabrak warung di kawasan Pekojan. Seorang lansia tersesat dan mengalami pecah ban di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ia tampak kebingungan saat ditanya oleh warga dan petugas kepolisian terkait asal dan tujuannya. Dari keterangan warga, pria asal Bandung, Jawa Barat ini sudah berkendara dalam kondisi ban yang pecah dan hampir menabrak warung di pinggir jalan. Beruntung warga sekitar segera mengamankannya. Agak kencang, terus hampir nabrak yang pada ngumpul kan di warung. Dengan kondisi bannya pecah, ban mobil udah pecah, terus saya berhentikan kan takut celaka, makanya saya berhentikan. Pas saya lihat bapak ini kondisinya juga udah kelelahan dan napasnya pun udah ngap kan. Daya ingatnya sudah tidak sempurna, tidak ini hingga menyasar ke Tambora dan pecah ban sehingga diamankan di pool di sini oleh warga. Terima kasih sama warga, Bah. Terima kasih banyak kepada warga yang Diketahui lansia ini hendak menuju Bekasi, Jawa Barat untuk berkunjung ke kediaman sang anak. Saat ini, pria berusia 83 tahun beserta kendaraan roda 4-nya telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Ya pemirsa, salah satu tempat penitipan anak atau daycare digerebek dan disegel aparat Polresta Yogyakarta. Pasca peristiwa itu, sejumlah orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. Tempat penitipan anak atau daycare bernama Little Aresha di Jalan Kota Yogyakarta digerebek dan disegel polisi pada Jumat petang. Petugas memasang garis polisi menyusul adanya dugaan kekerasan di tempat tersebut. Pasca penyegelan, sejumlah orang tua mendatangi gedung daycare. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus dugaan kekerasan pada anak. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana 13 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Polisi menyebut para tersangka berasal dari pengurus yayasan hingga pengasuh anak. Kondisi dia tangannya di portong ini. Kasus dugaan penganiayaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat penitipan anak Little Aresha, kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terus bergulir. Terbaru, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan 13 tersangka dari kasus ini. Sebelum menetapkan tersangka, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan serangkaian proses penyidikan dari pemeriksaan saksi-saksi hingga melakukan gelar perkara. 13 tersangka berasal dari pengurus yayasan maupun pengasuh di daycare tersebut. Para tersangka ini memiliki perannya masing-masing. Belum diketahui motif para tersangka melakukan penganiayaan, tindakan diskriminatif, dan perbuatan tidak manusiawi ini.
bantuan pegawai dari pemerintah pusat kan harus ada sertifikat tersangka ya. Kalau yang dari kita tiap hari minggu ini apa nanti akan langsung ditahan sertifikat apa? Dikasih baju, saya baru saya ngeliat kenapa nangis karena melihat anak saya pas ini kondisi dia tangannya di portol gini. Sementara sejumlah orang tua korban mengungkap dugaan kekerasan di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Salah satu orang tua mengaku sempat mendapati anaknya dalam kondisi lebam di bagian tubuhnya. UPTD PPA Kota Yogyakarta kini membuka layanan konsultasi dan pendampingan bagi anak korban kekerasan daycare yang mengalami gangguan secara psikologis. Ini sudah terjadi, ya mau gimana lagi, yang jelas itu kita nggak bisa gimana yang jelas kita negara hukum, proses saja. Dari 103 anak yang dititipkan, 53 diantaranya menjadi korban kekerasan dari pengasuh daycare. Rata-rata korban usianya masih di bawah 2 tahun. Pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak ini berawal dari informasi masyarakat dan diperkuat keterangan sejumlah orang tua yang mengaku anaknya selalu menangis ketakutan saat akan ditinggal di tempat penitipan anak. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, rumah penitipan anak Little Aresa di Yogyakarta ternyata tidak memiliki izin. Mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan sweeping ke seluruh rumah penitipan anak di Yogyakarta. Sementara KPAI temukan 3 pelanggaran berat di tempat penitipan anak di Yogyakarta. Rumah penitipan anak Little Aresa di Jalan Pakal Baru, Soro Sutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta hingga saat ini masih dalam kondisi tersegel garis polisi tanpa ada aktivitas apapun. Penyegelan masih dilakukan menyusul proses hukum adanya dugaan tindak kekerasan terhadap puluhan anak-anak yang dilakukan oleh para pengasuhnya sendiri. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan berdasarkan pengawasan rumah penitipan anak tersebut diketahui tidak memiliki izin sebagai tempat usaha penitipan anak, pendidikan PAUD maupun TK. Pemerintah Kota Yogyakarta juga akan melakukan sweeping pengawasan menyeluruh ke seluruh rumah penitipan anak di Kota Yogyakarta. Hasto juga menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KPAI dan Polresta Yogyakarta terutama untuk memberikan pendampingan psikologis bagi para korban. Seperti yang kemarin terjadi itu kan tidak ada izin, belum ada, hanya ada yasannya tapi tidak ada izin. Izin sebagai TPA, izin sebagai PAUD atau TK itu tidak ada izin. Pak Wali, mungkin akan ada pembakuan ataupun standar regulasi Pak untuk penitipan anak ke depan ini? Sebetulnya sudah ada SOP-nya, ada protapnya. Ketika dia itu mengikuti perizinan, melakukan perizinan, maka biasanya kita melakukan verifikasi, visitasi, kemudian kita cek standarnya, ya termasuk dapur seperti apa. Sementara Komisioner KPAI Diah Puspitarini menilai kasus ini menunjukkan pola yang lebih sistematis dibandingkan kasus serupa di daerah lain. Indikasi tersebut terlihat dari praktik yang diduga dilakukan secara berulang dan melibatkan lebih dari 1 pengasuh. KPAI juga mencermati adanya dugaan perlakuan yang terstruktur terhadap anak-anak, termasuk pembatasan akses orang tua untuk